Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini saya mau bahas smartphone yang udah saya pakai selama sebulan lebih sob. Ini Vivo V20 SE. Dan di video kali ini saya mau bahas apa aja sih yang saya suka dari smartphone ini. Ini dijual dengan harga resmi 3.999.000 sob. Beberapa bulan lalu Vivo ngeluarin V20 series ya, V20 SE dan juga V20. Nah, tapi di penghujung tahun 2020 ini, Vivo ngeluarin V20 SE varian warna baru, yaitu ini, yang cakep banget, V20 SE Aquamarine Green. Dan hal yang saya suka pertama adalah dari segi desainnya sob. Apalagi untuk yang varian warna barunya ini, Aquamarine Green. Asli keren banget warna hijaunya. Cakep banget dengan tepian bodi melengkung 3D, di mana tepian bodinya ini warnanya biru keunguan. Dengan permukaan yang ngedoff, jadi selama saya pakai tanpa softcase selalu bersih dari bercak-bercak sidik jari. Dan feel-nya tuh berasa mewah banget di tangan sob. Dan tampilan bezel kameranya juga bikin HP ini kelihatan makin keren. Bodinya sendiri ini didesain dengan ramping dan ringan. Ketebalannya cuma 7,83 mm dan beratnya cuma 171 gram. Jadi kalau main-main HP agak lama pakai tangan satu kayak gini tuh nggak cepet pegal tangan kita. Ya saya akuin bener-bener nyaman dan pas banget di tangan. Untuk slot kartu posisinya di sisi atas sob, udah triple slot, nggak hybrid. Dan di SIM tray-nya ini bisa kamu lihat sendiri, ada seal karet yang mencegah cairan untuk masuk. Jadi udah cukup aman ya kalau ketumpahan ataupun kena percikan cairan. Ya kalau soal desain dan build quality, ini udah cakep banget sob. Apalagi warna aquamarine green-nya ini, cakep banget. Katanya sih Vivo ini untuk warnanya ini tuh terinspirasi dari keindahan alam dan laut yang bikin kita tuh berasa feel-nya positif gitu dan terus berasa semangat. Kalau menurut kamu gimana sob? Cakep nggak sob? Nah selain bodinya, bagian tampak depannya juga saya suka. Dia masih pakai layar bergaya water drop sih, tapi layarnya yang punya ukuran 6,44 inch ini udah pakai panel AMOLED dan udah Full HD+. Dan kalau diperhatiin juga, bezel layar bagian bawah udah lumayan ramping loh. Nah, karena pakai layar AMOLED, visualnya cakep banget sob. Enak banget dilihatnya. Detail banget, jernih banget dengan warna yang vibrant. Kalau dipakai buat syuting atau nonton atau sosmed di luar ruangan juga masih nyaman. Masih jelas baik detail dan warnanya. Dan asiknya lagi kalau kita lagi asik nonton, ada pesan masuk juga nggak perlu berhenti nonton. Tap aja notifnya, langsung muncul 2 jendela untuk bisa tetap nonton sambil baca pesan. Dan untuk kualitas suara speakernya dari smartphone ini juga udah cukup empuk dan cukup detail walaupun disetel dengan volume maksimal sob. Padahal ini cuma punya satu speaker di sisi bawah HP. Pakai headset sob, dengerin suaranya gini sob. You want me to be a baby again? Yep, there's the awkward stage. So, what's the crisis? An evil genius is teaching kids to be very bad babies. Nah kalau untuk penggunaan harian dari smartphone ini selama saya pakai sebulan lebih, ini tuh beneran ngacir lancar sob. Mau itu dia cuma sosial media doang, mau dengerin musik doang, mau nonton video doang, ataupun multitasking dengan banyak aplikasi berjalan di latar, ini tuh masih aman lancar, masih asik aja. Walaupun masih pakai prosesor Snapdragon 665, tapi karena udah pakai 8GB RAM dan internal storage-nya 128GB, udah UFS 2.1. Terus juga pakai Vantage OS 11 yang berbasis Android 10, bukan cuma performance harian aja yang aman, santai, lancar jaya. Ya walaupun nggak bisa dibilang istimewa, smartphone ini tuh kalau dipakai buat main game udah cukup nyaman dan menyenangkan. Apalagi layarnya udah memanjang dengan rasio 20:9 sob. Dan kalau main game MOBA, Mobile Legends udah bisa support mode high frame rate. Terus kalau dipakai main kayak gini sob, mantep, lancar banget. Terus kalau dipakai main game COD Mobile juga udah asik. Bisa banget nih main game ini dengan settingan grafis mulai dari low high, medium high, sampai high high. Dan kalau kita mainnya dengan settingan grafis maksimal di high high, lancar-lancar aja sob. Nyaris nggak ada drop frame selama main. Terus kalau buat main game Genshin Impact yang ukuran gamenya amit-amit gede banget, HP ini juga masih enak buat main kalau di settingan grafis default, settingan grafis low. Udah nyaman dan asik mainnya. Berasa lancar banget walaupun lagi tarung lawan musuh. Ya ada sih kadang drop frame, tapi drop frame-nya nggak terlalu ganggu sob. Masih cukup nyaman selama main. Nah kalau untuk ngomongin daya tahan baterainya, smartphone ini juga udah nyaman banget sob. Padahal ini tuh baterainya cuma 4100 mAh. Ternyata bisa tahan 2 harian kalau dipakai untuk penggunaan harian. Kalau diajak main game Genshin Impact selama 1 jam juga cuma ngabisin baterai 12% aja. Lumayan awet kan?
Terus ngisi baterainya juga nggak pakai lama karena udah pakai teknologi 33 watt flash charge yang bikin saya nggak perlu nunggu lama. Sekitar 50 menit udah penuh 100%. Dan buat penggunaan sehari-hari udah bener-bener enak loh sob. Butuh kompas buat nunjukin arah kiblat bisa. Main game yang butuh gyroscope cepet juga ini udah ada. Terus kalau mau cek saldo kartu e-money atau sekalian isi saldo, Vivo V20 SE ini juga udah punya NFC. Jadi sekarang nggak perlu cari-cari ATM untuk isi e-money. Selain itu juga bisa transfer file juga. Jadi kejawab nih ya, untuk kamu-kamu yang suka nanya-nanya, Vivo tuh ada NFC-nya apa enggak? Di Vivo V20 SE ini ada NFC-nya. Nah, kalau ngomongin foto-foto selfie, Vivo V20 SE ini punya 32 megapiksel Super Night Selfie kamera. Aperture-nya f2.0, dimana hasil foto-foto selfie-nya cakep sob. Udah pantas banget dibilang HP jago selfie. Detail, jernih, dan tone warnanya juga bagus. Kalau foto-foto selfie di malam hari juga hasilnya bisa lebih detail dan minim noise sob. Mantep lah. Sementara kalau untuk urusan fotografi, smartphone yang desainnya cakep ini punya 48 megapiksel AI rear camera yang konfigurasinya kayak gini sob. Paling atas adalah kamera 8 megapiksel super makro yang bisa ambil gambar dengan jarak hanya 2,5 cm dan bisa juga sebagai super wide angle kamera. Kemudian di tengah adalah kamera 2 megapiksel sebagai depth kamera dan paling bawah adalah 48 megapiksel kamera utama. Hasil foto kamera makronya udah cakep banget sob. Karena udah 8 megapiksel, jadi desainnya dapet banget dan nggak pecah. Udah gitu fokusnya tuh pas mantep karena udah autofocus. Yang penting pastiin aja kalau foto-foto makro di kondisi cukup cahaya. Kalau untuk foto-foto super wide angle-nya juga udah cakep. Distorsi karena lensa sudut lebar udah nggak berasa sob. Dan fitur HDR-nya juga udah cakep. Jadi bagian langit lebih dramatis dilihatnya. Dan kalau untuk foto-foto auto sih udah auto cakep juga. Iya, yang pasti hasil kameranya tuh bener-bener cakep untuk smartphone kelas harga segini. Detailnya dapet, tone warnanya juga enak. Pokoknya kalau saya pribadi udah puas lah sama hasil foto-fotonya. Nah, kalau untuk foto di kondisi malam hari juga udah mantap. Detail bagian lampu-lampu bisa direkam dengan baik, sementara bagian gelap terlihat minim noise. Pokoknya udah keren lah hasilnya. Asli sob, kalau untuk foto-foto ini udah bikin puas di kelas harga setara. Dan kalau untuk perekaman videonya, kayak gini sob. Nah, ini dia ada hasil rekaman video menggunakan kamera belakangnya Vivo V20 SE. Kamu bisa lihat sendiri ya. Ini dibuat jalan tuh udah cukup stabil. Ini buat yang nanya-nanya saya ada di mana, ini tuh kita ada di The Ranch di Puncak, di Bogor. Tempatnya keren. Nah, kalau ini ada hasil rekaman video menggunakan kamera depannya. Masih agak seki-seki dikit karena untuk kamera depannya ini belum ada stabilisasi. Jadi ya tapi segini udah lumayan sih. Udah cukup jelas dan cukup terang. Mantap sob. Dan yang pasti bukan cuma kualitas desain dan build quality-nya yang cakep, terus layarnya yang udah AMOLED, daya tahan baterainya yang udah lumayan, dan performanya aja yang bikin saya betah pakai HP ini tuh dipakai selama sebulan lebih sob. Tapi karena smartphone ini udah pakai sistem operasi berbasis Android 10 yang bisa bikin HP ini ngejalanin mode gelap, dark mode. Dan ini layarnya udah AMOLED. Jadi pakai mode gelap itu jauh lebih wah rasanya. Terus juga ada fitur dynamic effect yang bikin kita bisa ngatur animasi saat buka kunci pakai wajah, atau buka kunci pakai sensor sidik jari, saat ngecharge, bahkan saat layar mati atau hidup juga ada pengaturan animasinya. Masih disediain juga fitur app clone untuk menggandakan aplikasi sosial media dan chatting. Jadi kita bisa aktifin 2 akun lain atau 3 nomor WhatsApp aktif sekaligus di HP ini. Jadi rame banget tuh pasti notifikasinya. Terus tentu aja ada juga Ultra Game Mode yang termasuk di dalamnya Gaming Assistance yang bikin main game makin asik. Ada mode e-sport yang bikin kita jauh dari gangguan notifikasi. Dan juga 4D Game Vibration yang bikin main game PUBG berasa lebih hidup. Karena ada efek getar-getar selama main game. Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya di HP ini. Yang pasti sob, Vivo V20 SE ini cocok banget buat kamu yang cari HP yang punya desain mewah dan layarnya juga wah. Terus yang performanya lumayan cepet dan ngecasnya juga cepet. Baterainya juga awet. Terus juga buat yang cari kameranya yang bisa diandelin banget buat foto-foto. Udah gitu, ini udah ada NFC-nya. Pokoknya buat kamu yang pengen upgrade smartphone di akhir tahun, Vivo V20 SE apalagi yang ini nih ya, yang Aquamarine Green ini, bisa jadi pilihan. Ya, untuk harga terbarunya bisa kamu cek link di deskripsi video ya. Dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Cakep banget. Keren.